Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona di Romania. Hari ini Tante Yona terpaksa ya, hari Minggu ini terpaksa ke kebun karena malam nanti udah minusnya itu semakin tinggi dan bahkan minggu depan itu bisa sampai feels like -10. Jadi kalau udah minusnya tinggi gitu, kita udah harus antisipasi ya di kebun ini. Terutama kita harus menyelamatkan tanaman yang sulit dalam perawatannya, misalnya kayak pisang. So ikutin terus keseruan hari ini dan apa aja yang terjadi selama beberapa hari ini beku di kebun, ada perubahan apa? Let's go. Jadi hari ini suami Tante Yona, Uncle Robert, dia akan melakukan penyelamatan terhadap si pohon pisang karena pohon pisang ini sangat sulit banget ya untuk ditanam. Jadi umur si pisangnya yang ada di kebun Tante Yona ini sekitar umur udah 2 tahun, jadi sudah melewati 2 kali musim dingin. Nah lihat nih Beb, jadi kondisi pohon pisang saat ini seperti ini. Nah jadi hari ini kita akan bungkus si pisang ini supaya dia tidak beku. Dan tahun depan pada saat mulai hangat kembali baru kita buka si bungkus untuk pohon pisang ini. Nanti cara membungkusnya kayak apa kita akan liatin ke Bebek semua. Nah selanjutnya ini adalah kondisi terkini dari kondisi kebun dari perubahan antara musim gugur menuju musim dingin. Jadi sekarang udah mau memasuki musim dingin yang dimulai pada bulan Desember, tetapi sekarang udah dingin banget ya, karena udah minggu depan tuh minusnya semakin tinggi. Dan ini udah ada beberapa perubahan nih, misalnya lihat nih Beb, ini adalah kolam ikan Tante Yona, dan di sini kolamnya ini ada ikannya ya. Kita lihat kalau beberapa tahun lalu sih ikannya ini survive, bisa masih tetap hidup. Nah ini sekarang kita nggak tahu nih, dan sekarang kondisinya ini apakah sudah jadi es? Nih kita lihat. Tuh, oke nih, ini udah jadi kayak es ya Beb. Nih. Jadi ini lihat nih. Udah terjadi nih, lihat nih. Udah jadi balok es nih. Saking dinginnya. Ini airnya dingin banget. Nah, ini kalau cuaca semakin dingin, dia akan nih Beb tuh. Dia akan semakin lama semakin bekunya semua padat. Nah, di dalam ini masih ada ikan. Wow. Ini Uncle Robert udah mulai akan melakukan persiapan ya. Nah sambil menunggu Uncle Robert melakukan persiapan, Tante Yona akan liatin lagi ini yang terjadi juga nih kayak gini. Lihat nih, nih. Nah di sini juga nih Beb. Di sini kan pokoknya setiap ada air karena dingin dia semua membeku juga nih. Lihat tuh, ini juga kayak ada esnya. Tuh kayak es, jadi es. Nah ini, dan saat ini cuacanya berangin. Jadi sebenarnya misalnya perkiraan cuaca -1, tapi sebenarnya karena berangin, jadi feels like-nya itu menjadi seperti -4 tadi Tante Yona lihat. Nih kayak gini. Ini cuaca kebun terkini ya Beb. Tuh daun-daun udah habis semua kayak gini. Dan di sini kita sudah tanam. Di sini ya Beb, kita udah tanam pohon tulip, pohon tulip, bunga tulip udah ditanam di sini sama Mama Eva. Nah biasanya tulip itu akan mekar di bulan-bulan awal April. Nah jadi ini kondisi terkini. Ini anggur. Nah ini anggurnya lihat nih udah tidak ada daun sama sekali dan anggurnya juga udah habis semua dipanen. Ini kayak gini. Nah ini greenhouse-nya kondisi kayak gini. Ini tadinya resleting ya, udah diganti pintunya. Kita udah modifikasi nih, jadi kayak gini. Tuh. Nah, lihat nih Beb. Ini semua udah ditaruh bibit-bibit nih. Lihat tuh bibitnya udah banyak yang tumbuh lagi. Nah, nanti pada saat di musim semi, dia udah mulai tumbuh ya. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang ditanam udah mulai di bibit pembibitan tuh bulan Oktober. Mulai Oktober, November. Nah ini kita tutup, ini tutup kembali. Nah jadi di sini seperti ini, berangin banget ya. Ini situasinya Beb, tuh, wow.
Wow. Nah nanti kalau untuk cherry-nya sendiri, cherry nanti akan mulai cantik lagi cherry blossom ini di bulan sekitar bulan April nih. Ini cherry blossom ini ada 2 pohon cantik banget nanti. Nah nanti Angker Robert juga akan tanam, ada beberapa tanaman yang buah-buahan kayak peach nanti akan ditanam juga hari ini. Nanti kita liatin cara prosesnya. Nih angin kencang banget ya, tuh. Wow tuh. Nah ini adalah pohon yang gede ini, pohon chestnut. Nah kalau di sana walnut ada 2 ya. Ini matahari tapi nipu ya Beb, tetap dingin banget, sangat dinginnya, menggigit banget, dingin banget. Ini -4. Jadi tangan kita kalau kenapa jaket-jaket tebal musim dingin itu selalu ada kantongnya, karena biasanya kita untuk ngumpetin tangan kita supaya hangat. Ini juga ini. Nah kalau ini adalah pohon peach ya. Ini pohon peach juga udah habis semua, udah gundul. Nah ini kalau ini adalah akasia. Ini akasia ya, yang ungu cantik. Nih. Nah nanti biasanya kalau udah masuk musim dingin, ini ayunannya juga akan disimpan. Ini ayunan juga akan disimpan ya. Nah ini apel semua udah habis, cuman kali ini memang musim gugurnya agak terlambat, jadi tidak semua pohon itu habis daunnya, masih belum gundul-gundul banget ya. Nih kayak gini kondisi. Nih Angker Robert already preparation or not tuh, we will see. Nah ini adalah pohon bambu. Pohon bambunya ini umurnya lumayan ya, udah beberapa tahun ya ini. Udah 6 tahun deh kalau nggak salah umurnya, 5 tahun apa 4 tahun ini si bambu. Ini tadinya posisinya beda ya, sekarang kita pindahin di sini dan lebat banget nih. Udah punya anakan juga, dan bambu ini mahal ya Beb. Kalau kita beli ya, bambu itu mahal. Di sini kecil aja udah berapa, hampir 1 juta lebih gitu. Nah ini tuh Angker Robert lagi preparation. Nah dia lagi banyak jaketnya pakai sampai double. Dingin banget sebenarnya. Kita lihat yuk gimana proses rescue untuk pohon pisang ini. Angker Robert makan apa? Oh jadi kayak gini nih Beb tuh. Jadi dibungkus kayak gini dulu. Nih. Tuh. Nih bungkusnya pakai kayak gini. Terus siapin juga tali ini untuk ngikat sekelilingnya ini. Tuh. Nih, jadi prosesnya gini. Jadi benar-benar negara 4 musim itu kalau kita melakukan penanaman itu susah. Nah ini udah dipotong ya. Jadi ini dipotong nih. Tadinya kan masih ada daun ini. Ini udah dipotong ya Beb. Nih. Ini dipotong. Jadi disisain gini aja. Yang penting aman akarnya. Jadi yang penting aman akarnya ya. Tuh. Ini proses rescue terhadap pohon pisang. Tuh. Ini anginnya ini yang bikin dingin banget ya. Tuh jadi kayak gini. Jadi kayak menjahit ya. Nah itu Angker Robert udah bawa jarum juga. Jadi untuk nyambungin bungkusannya itu supaya benar-benar ketutup semua gitu rapet. Nih. Nih diikat nih. Nih di sini ikat ya. Nah jadi yang si ini apa namanya batangnya ini juga dipakai aja semua, taruh semua di situ nih supaya dia kayak bener-bener kayak selimutan gitu loh. Nih kayak selimutan nih kemudian nanti kita kan pada saat musim gugur kan banyak banget daun-daun kering ya. Daun-daun yang kering itu nanti juga akan dimasukin semua ke sini, ke dalam sini nih. Jadi dibikin kayak kolam gitu ya, dibikin kayak kotak gini, semua taruh untuk bungkus si batangnya ini nih. Karena kalau enggak ya,
akarnya nanti membeku sehingga bisa mati. Nah, ini kenapa si pohon pisang ini umurnya udah sampai 2 tahun, karena kita melakukan hal itu. Jadi dibungkus pada saat ini menjelang udah mau dingin, musim dingin gini, udah wajib saatnya dibungkus. Kalau sebelum benar-benar dingin kita belum bungkus dulu ya, Beb. Nah, ini adalah pohon pisang yang sudah kita tutup dengan ditimbun dengan semak-semak dan juga si batang pohon pisang yang kita potong ya. Jadi benar-benar udah rapet banget kayak gini. Nah, ini akan aman walaupun bekunya nanti -10 dan lebih dari itu pun, dan akan kita buka nanti setelah cuaca lebih hangat baru berani kita buka. Kalau sebelumnya itu nggak berani dibuka karena nanti dia bisa masih kedinginan gitu. Nih, Angker Robert lagi mempersiapkan daun-daun keringnya ini. Ini daun-daun keringnya ya, tuh disiapin untuk nanti kita taruh untuk ngebungkus si pohonnya. Nih, jadi kayak gini Beb. Tuh. Beb. Nih. Jadi daun-daun kering yang kita punya juga kita manfaatkan ya. Jadi selain bisa dibuat kompos, tapi nggak semua jenis daun bisa dibuat kompos ya. Daun-daun tertentu aja kayak daun walnut itu sulit dia untuk penguraiannya, jadi tidak dibuat kompos. Nah, jadi jenis-jenis daun tertentu aja yang dibuat kompos. Nih, jadi semua dibungkus gini, kayak istilahnya diselimutin ya, tuh Beb. Nih, sampai padet banget. Enough Pi? Or until full Pi? Enough? Still need more ya? More tuh. Angker Robert masih terus. Pokoknya ini sampai benar-benar padet. Nanti pasti akan ditekan banget gitu sampai benar-benar padet ya Beb. Tuh ronde kedua ya, Angker Robert ambil lagi daun keringnya yang udah kita siapin. Nih ambil lagi. Nah, nanti akan dimasukin lagi ke sini. Tuh. Nih kita tambahin nih sekalian ngebersihin ya daun-daun yang keringnya ini. Ini kita kumpulin nih, kan ini pada akan gugur nih, rontok nih ya. Nah, nanti kita tambahin lagi untuk ngebungkus si pisang tuh Beb. Jadi Beb, kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri ya, cuaca lagi dingin ekstrim dan berangin, yang wajib banget ya itu melindungi si leher ini ya Beb. Jadi si leher ini wajib banget dipakein shawl supaya tidak kena kayak virus atau apa penyerang untuk tenggorokan. Dan ini pakai topi juga, kupluknya ini wajib ya. Dan kemudian kita tutup nih dengan si jaket punya hoodie-nya supaya leher ini aman. Karena kalau leher itu kena dingin itu bisa kaku, itu bahaya juga ya. Jadinya kalau misalnya kita ke kondisi yang lagi ekstrim dingin, wajib seperti ini ya Beb. Ini jadi shawl ada, dan ini kenapa jaket-jaket yang dijual itu untuk musim dingin dia akan sampai resletingnya tuh tinggi sampai bisa nutup ke sini gitu Beb. Oke, lanjut nih kita lihat Angker Robert. Nah, ini nanti akan benar-benar di cover, tutup semua, dibungkus sampai rapat menutupin si batang itu yang tinggi ini, semuanya ditutup. Nah, itu benar-benar semua ya Beb, ditutup atas bawah gini sampai nggak ada celah untuk kedinginan lah istilahnya, diselimutin. Nih.
tuh. Ini kita potong ya, jadi ketinggian ya ini ya, si batangnya ini. Jadi kita potong dikit supaya nanti pokoknya bener-bener nih dibungkus harus ketutup semua. Tuh, Beb. Nah, ini adalah pohon pisang yang sudah kita tutup dengan ditimbun dengan semak-semak dan juga si batang pohon pisang yang kita potong ya. Jadi bener-bener udah rapet banget kayak gini. Nah, ini akan aman walaupun bekunya nanti minus 10 dan lebih dari itu pun, dan akan kita buka nanti setelah cuaca lebih hangat baru berani kita buka. Kalau sebelumnya itu nggak berani dibuka karena nanti dia bisa masih kedinginan gitu. Lihat nih Beb, semakin lama di kebun ya semakin dingin nih. Lihat nih, anginnya kenceng banget. Aduh, ini semakin dingin. Nah, ini Angker Robert udah mempersiapkan untuk tanamannya ya. Jadi ini adalah red plum ya Pi. Nah, ini red plum. Nah, ini udah disiapin lagi. Dan untuk akarnya, rootnya you need to put water first ya. Iya, nah ini lihat tuh. Jadi direndam dulu beberapa saat. Nah, ini healthy ya, healthy. Sebelahnya putih tuh Beb. Ini artinya akarnya sehat nih. Jadi perlu dipotong gini. Tuh lihat tuh. Nih kayak gini. Tuh. Wow. Oke. Nih. Jadi sebelum proses penanaman direndam dulu beberapa saat ya. Oh, jadi ini dari tanaman ini dari hasil cangkokan ya. What is this Pi? Between what? Between the White. Jadi Angker Robert bilang ini adalah tanah hasil yang hasil dari atas ya. Ini jadi tanah yang lapisan atas di kondisinya di switch, jadi tanah lapisan atas ditaruh sebagai lapisan bawah sekarang, dan ini adalah tanah lapisan bawah nanti akan buat di bagian atas. Nah, terus ini si cangkokan ini ya, tanaman ini adalah hasil dari cangkokan wild plum dengan red plum. Wild plum itu sangat bagus karena dia memiliki jenis kayu yang kuat, pohon batangnya jadi kuat ya. Tetapi Angker Robert bilang untuk untuk yang sambungan cangkokannya ini jangan sampai dia tertimbun, karena kalau sampai tertimbun nanti akan tumbuh bibit barunya itu, kayak ranting barunya itu dengan kualitas yang tidak baik. Karena kan kita sebenarnya ngekernya itu maunya goalsnya kita itu yang untuk si red plum. Nah, ini jadi kayak gini. Untuk strategi tanah pun ada strateginya ya. Jadi tanah yang tadinya di bawah dijadikan lapisan atas, tanah yang tadinya lapisan atas dijadikan lapisan bawah. Nah, ini akan kita lakukan terus prosesnya, ditimbun seperti ini. Tuh Angker Robert pakai kayak gini. Nah, terus ini bisa dilihat itu adalah si sambungannya dari cangkokan itu harus tidak boleh sampai ini tertanam ya. Jadi kayak gitu. Nah, ditekan-tekan kayak gini sekitarnya, tekan gini ya biar betul. Jadi untuk negara 4 musim kita itu melakukan proses penanaman itu harus lihat seasonnya juga dengan waktunya, bulannya. Nah, kalau sampai proses penanaman gini masih memungkinkan sampai di November, selanjutnya sudah tidak memungkinkan karena kita akan memasuki musim dingin.
Dan kita juga harus buru-buru karena sekarang pun walaupun November ini udah dingin karena minggu depan pun udah semakin dingin, minusnya semakin gede, minus 10. Sekarang ini kita di minus 4 malam nanti. Dan sekarang pun ini walaupun minus 1 tapi feels like minus 4 nih Beb. Jadi kita udah harus cepet-cepet menyelesaikan semua kerjaan ini. Ini kayak gini. Tuh Beb, ini terus ditimbun terus sampai nanti prosesnya selesai semua. Nah ini adalah fertilizernya ya, penyubur. Nah nanti tahapan taruh fertilizernya kapan, nanti kita akan lihatin. Nih bisa dilihat ya Beb, luar biasa ya. Ini berangin banget loh kondisinya nih sekarang, lihat tuh, berangin banget ya, super dingin. Jadi kalau lagi dingin terus plus angin itu yang membuat feels like-nya itu berasa lebih dingin. Nih. Kita jangan tertipu walaupun itu kelihatannya ada matahari, tapi tetap aja dingin, sama sekali nggak berasa hangat apapun. Nih, tuh, dinginnya menggigit. Oke, sekarang kita udah masukin tahap berikutnya adalah masukin penyuburnya. Jadi setelah tadi nimbun tanah ya, kita masukin penyuburnya di tengah-tengah di antara tanah itu. Kemudian setelah masukin penyubur akan kita siram air. Nih kayak gini. Nih, tuangin air kayak gini ya Beb. Setelah itu kita timbun lagi dengan tanah yang di switch tadi. Jadi ini adalah tanah yang tadinya posisinya di lapisan bawah. Ini akan kita timbun di sini sebagai jadi lapisan atas gitu Beb. Nih. Jadi tadi habis masukin penyubur, kita siram air, kemudian kita masukin lagi si tanah. Nah ini yang kerobat potong-potong untuk akar-akar yang masih kelihatan di situ tuh, di serabut-serabut akarnya. Nah ini kenapa Angker Robert men-switch posisi dari tanah. Angker Robert tadi jelasin karena posisi tanah yang ada di lapisan atas itu biasanya dia ada dapetin cukup penyubur. Jadi kan kita kayak misalnya pakai penyubur dari kompos ataupun penyubur dari pupuk kandang itu kan ada di lapisan atas kan Beb. Jadinya pada saat kita nanam ini si tanah lapisan bawahnya itu kita jadikan di atas, dipindah, dan lapisan atas itu tadi kita sebagai dasarnya untuk timbun lapisan bawah, sehingga dapat pada lapisan bawah sekarang dapat asupan penyubur dari tanah yang sebelumnya dipakai gitu Beb. Nah ini sekarang prosesnya. Nah ini memasukkan si tanah yang tadinya ada di lapisan bawah ya. Nah sekarang kayak gini posisinya, dan yang tadi yang apa pembatas antara cangkokannya itu ya, batang cangkokan kan ada batasannya, itu harus ada di permukaan atas, jangan sampai tertimbun. Kalau tertimbun nanti dia akan tumbuh ranting yang tidak bagus, karena ranting bawah pada cangkokan itu hanya berfungsi sebagai memiliki akar batang yang kuat kayak gitu. Sedangkan yang kita mau kan yang bagian atasnya ini, si red plumnya ini yang manis dan besar buahnya. Jadi seperti ini prosesnya ya Beb hari ini. Dan ini juga berlaku untuk jenis tanaman buah lainnya, mau red plum mau peach itu sama. Biasanya sebagai lapisan stick untuk cangkokan bawah adalah wild plum atau plum liar. Nah lapisan atasnya itu baru jenis buah apa yang lagi mau kita tanam kayak gitu Beb. Jadi gitu metode pencangkokan di sini. Sebagai dasar di bawahnya untuk si akar biasanya pakai wild plum atau plum liar. Ini kayak gini. Nah ini Angker Robert tadi ceritain, jelasin juga. Saat ini karena kita kan lagi mau masuk ke winter ya, udah mau masuk musim dingin. Jadi bagian pembatas yang antara cangkokan antara untuk akar sama yang
lapisan atasnya ini sementara ini kita tutup, kita timbun supaya dia lebih hangat, tidak menjadi beku. Nanti pada saat musim semi, pada saat untuk yang bagian antara si akar dengan si bagian atas, bagian cangkokannya itu akan kita munculin ke permukaan, jangan sampai ditimbun. Jadi itu rahasianya atau triknya supaya si pohon ini aman bertahan di skala musim dingin yang beku gitu. Nih Uncle Robert P, sukses, sukses. Oke, continue. One more. Jadi kita ada pohon berikutnya, but actually the method same ya Pi ya. Oke, jadi hari ini kita melakukan penanaman terhadap 4 pohon, 4 buah pohon ya, 4 buah pohon kita hari ini. Jadi kegiatan hari ini lumayan sibuk di kala dingin gini ya, -4, yaitu Uncle Robert nanam 4 jenis pohon baru, pohon buah-buahan, yaitu peach, plum, dan pear. Kita udah nanam, nambah lagi koleksi. Dan juga tadi kita menyelamatkan dari pisang. Pisangnya dibungkus supaya musim gugur nanti, pada saat musim dingin, pisangnya masih bisa survive sampai tahun depan. Nah ini Uncle Robert akan lanjut lagi ya nanam nih. This is almond from Meghalaya. Nah ini almond juga kita akan tanam. Nah jadi ini beberapa pohon-pohon lagi yang ditanam dan metodenya sama, tadi lapisannya sama, caranya sama. Jadi tanah juga dibagi menjadi dua bagian di switch ya. Nah nanti lapisan pertamanya itu tanah, kemudian fertilizer, kemudian disiram air dan ditimbun lagi dengan lapisan tanah yang bawah dijadikan lapisan atas, yang tadinya lapisan atas dijadikan lapisan bawah karena banyak penyuburnya yang sebelumnya ini. Jadi kayak gitu Beb, kayak gini. Ini situasinya ya. Tuh. Thank you for join ya Beb hari ini. Jadi Tante Ona udah liatin caranya gimana untuk rescue dari banana ya Pi ya. How to rescue banana when winter, di saat winter. Dan juga gimana metode Uncle Robert untuk menanam pohon buah-buahan di saat menjelang musim dingin. Jadi tadi Uncle Robert ngeliatin caranya dan trik-triknya apa supaya si pohonnya itu aman pada saat beku nanti, dan metode tanahnya juga tadi diajarin, dan lapisan penyubur dan semuanya pokoknya kita ajarin. So selalu stay tune di setiap video-video Tante Ona. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Love you all. Dadah, 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 dadah. Oke, kita mau lanjut. Udah semakin beku Beb, dingin banget.